Salam damai sejahtera bagi kalian. Saya, Pastor Erikson Okripo Sitepu, akan membagikan permenungan Senin 8 April 2024, Hari Raya Kabar Sukacita. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan kabar sukacita, yaitu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Perayaan ini sebenarnya jatuh pada 25 Maret yang lalu. Karena tanggal tersebut adalah pekan suci, maka dipindahkan pada hari ini. Saudara-saudari, gereja merayakan peristiwa ini mengingat arti dan maknanya bagi keselamatan manusia. Allah menepati janjinya. Melalui Nabi Yesaya, Allah bersabda, "Tuhan sendiri akan memberikan kamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan anak itu Immanuel." Bisa juga kita sebut sabda menjadi daging. Janji ini terpenuhi berawal dari kesediaan Maria akan tawaran misi dari Allah. Saudara-saudari, kita percaya bahwa Allah menyertai dan berkarya dalam diri kita masing-masing. Allah juga menyertai dan berkarya dalam diri Maria, sebagaimana tampak dari salam malaikat kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam itu menunjukkan bahwa Maria mendapat rahmat dari Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Allah tidak hanya menyertai dan melindungi orang-orang pilihannya, tetapi juga menawarkan kepadanya sebuah misi. Kendati demikian, Allah menghormati kebebasan manusia. Misi Maria adalah mengandung dan melahirkan serta menamai seorang anak laki-laki, yaitu Anak Allah yang Maha Tinggi. Ia dipanggil menjadi ibu penebus. Ini adalah suatu tugas yang tidak mudah.
Apalagi pada Jumat Agung yang lalu kita melihat penderitaan Bunda Maria, melihat Yesus anaknya dihukum mati. Kendati demikian, Maria mematuhi kehendak Allah dengan jawabannya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu itu." Maria terbuka akan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang menciptakan. Ialah yang menciptakan hidup baru dalam rahim Maria, dan Maria menjadi Bunda Yesus. Dengan demikian, terkandungnya Yesus dalam rahim Maria bukan hal yang biasa. Maria mengandung karena Roh Kudus. Kini Allah menepati janjinya yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ia akan menghimpun anak-anak Allah yang tercerai-berai. Maria adalah model bagi umat beriman. Kebesaran Maria ada pada penyerahan dirinya secara menyeluruh kepada Allah. Maria berani menjawab panggilan Allah itu bukan karena kehebatannya atau semata-mata karena ia yakin akan kemampuannya. Maria menjawab ya panggilan Allah karena ia yakin Allah akan menyertainya. Ia menjawab panggilan Allah dengan penuh iman. Dengan misinya itu, Maria membawa Yesus kepada kita, membuat Allah beserta kita. Kini, saudara-saudari terkasih, kita semua diundang untuk terbuka di hadapan Tuhan, berani berdialog dan mematuhi kehendak-Nya, yakni membawa kabar baik kepada seluruh dunia. Kabar baik itu ialah Kristus sendiri. Mari kita menyingkirkan rasa takut dan membiarkan Roh Kudus menolong kita untuk membawa Kristus dalam perkawinan untuk suami dan istri, pelayanan bagi imam atau biarawan-biarawati. Kristus ingin memasuki banyak hati melalui kita. Dengan demikian, bersama Maria kita berkata, "Lihat, aku di sini ya Tuhan. Panggillah aku di sini, utuslah aku." Semoga. Amin.